Oke, selamat datang di vlog gua di mana ini adalah 2 hari sebelum event. Kita ngopi dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dan conditioning atau kondisi gue udah on point ya, tapi ada beberapa masalah di mana gue ngerasain kembung sekarang karena emang lagi cuaca juga dan kemarin kayaknya gue terlalu banyak makan sayur. Jadi otomatis hari ini kita atau gue tuh udah mulai ngurangin fiber ya atau serat biar besok tuh kondisi perut gue tuh siap untuk melakukan yang namanya carb loading. Nah nanti untuk tahun ini tuh skemanya bakal diganti untuk carb loadingnya. Tahun lalu tuh gue pakainya skema OMAD ya, jadi one meal a day. Jadi gue tuh makannya itu cuman pagi sama malam. Dulu tuh waktu event itu kan ada weigh in ya, jadi paginya itu gue berusaha biar badan gue tuh nggak naik BP-nya, makanya gue tuh nggak makan. Nah malamnya baru gue hajar tuh, hampir makan itu 1,8 kilo nasi lah, ditambah mie. Nah cuman efeknya adalah ya kayak sekarang ini yang gue rasain itu perutnya tuh agak kembung begah ya. Kalau dulu kan karena nasi, nah ini karena sayur. Nah otomatis berarti emang kalau bisa nanti jangan kayak gini lagi. Jadi jangan pakai skema OMAD ya, karena buat perut nggak enak. Nah besok itu schedule-nya adalah untuk carb loading-nya tuh pakai 6 kali makan. Nah untuk menunya apa aja lihat aja besok. Dan untuk latihan kali ini kita akan fokus ke full body. Kalau emang mood ya untuk full body. Kalau nggak mood untuk full body ya paling upper body. Nanti ada arms, ada back, ada chest. Ya sampai ketemu di tempat latihan. Seperti tadi rencana awal bahwa latihan kali ini hanya untuk ya mencari pumping ya sebelum kita carb loading, dimana targetnya adalah semua badan. Cuman tadi gue tuh mau main kakinya jadi mager, otomatis ya upper aja. Nah untuk beban sendiri itu beban warm up set. Jadi warm up set kita pakainya cuma beban warm up set untuk semua gerakan. Dan untuk rutinnya yaitu untuk pertama karena emang jadwalnya itu tangan ya kita main tangan dulu. Untuk gerakan awal itu adalah katana extension ya. Di sini gue tuh ngelakuin kurang lebih 12 sampai 15 repetisi, 2 sampai 4 set. Jadi tujuannya untuk ya pumping aja karena emang tidak ada target progressive overload ataupun meningkatkan intensitas. Jadi tujuannya hanya untuk pumping, terus fokus di mind muscle connection. Dan kalau bisa ya santai aja, mainnya temponya pelan gitu. Di sini aja gue tuh nggak sampai keluar keringat guys untuk latihan kali ini karena emang tujuannya hanya untuk memastikan bahwa nanti conditioningnya tuh bakal bagus gitu untuk badan gua, sekaligus menghabiskan sisa-sisa glikogen yang ada di dalam badan sebelum kita melakukan yang namanya carb loading. Nah untuk jumlah set sendiri itu bebas sesuai dengan kemampuan kalian atau keinginan kalian, bisa 1 set, 2 set, 3 set atau bahkan 4 set. Jadi nggak ada keharusan harus failure ya. Dan setelah gerakan ini juga kita masih main arms lagi, yaitu untuk tricep push down. Nah ini udah reps keberapa ya? Gua nggak ngitung guys. Kayaknya di atas 10 deh. Dan ini ya sama aja sih, ini cuma ganti angle aja dan gue udah lepas baju supaya gue tuh lebih tahu conditioning badan gue tuh gimana. Ini masih dengan katana extension, repetisi juga nggak jauh beda antara 12 sampai 15. Lanjut ke gerakan selanjutnya aja guys. Gerakan selanjutnya adalah tricep extension. Sama halnya dengan katana extension, di sini juga gue tuh cuma
cari pumping, cuman harus benar-benar memfokuskan di otot yang gue targetin, yaitu long head. Nah, kalian bisa lihat seperti ada ilusi tapal kuda. Nah, itu menandakan bahwa conditioning kalian sudah on point ya. Ketika tidak menggunakan beban berat pun sudah terlihat definisinya. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat bahwa progres cutting kalian itu sudah bagus, terus sudah sesuai dengan harapan, terus juga kalian itu tidak perlu melakukan yang namanya deplete mode gitu, karena ya itu sebenarnya pilihan aja sih. Nah, untuk gerakan selanjutnya itu kita lanjut ke main bicep. Nah, untuk bicep sendiri ya seperti rutin-rutin sebelumnya, di mana hari Jumat itu gue tuh selalu pakai hammer curl. Nah, di sini tuh hammer curl juga sama, gue tuh pakai beban warm up cuman 17,5 kilo masing-masing, dengan target reps itu 12 sampai 15. Tujuannya itu apa? Ya untuk pumping aja. Dan nanti ngelihat conditioning arms kalian gimana, terutama di bagian brachialis dan brachioradialis. Yaitu brachioradialis adalah forearm di bagian atas ini guys, kecil. Ketika kalian menekuk, nah itu ada sedikit garis-garis ya. Kemudian untuk brachialis itu garis di antara otot bicep dan otot tricep. Nah, jika garis itu sudah terlihat, otomatis conditioning kalian sudah oke atau on point. Dan untuk set sendiri bebas, 1 set, 2 set, atau 3 set, tergantung kemampuan masing-masing atau keinginan masing-masing. Lanjut ke gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya adalah dumbbell curl. Nah, di sini gue baru memfokuskan untuk melatih otot bicepnya. Bebannya sama dengan beban hammer curl tadi. Untuk repetisi juga sama atau bisa lebih rendah lagi, sesuai dengan ya kemampuan kalian atau keinginan kalian lah. Enaknya mau main di berapa, yang penting jangan terlalu capek. Karena target latihan kalian hari ini adalah ketika peak week itu bukan untuk mencari capek, tapi hanya untuk pumping aja. Jadi ngerasain kondisi pump badan kalian itu kayak gimana, dan diusahakan nanti ketika di panggung itu adalah conditioning kalian seperti itu ketika setelah carb loading. Makanya kalau latihan jangan sampai capek. Untuk reps sama, set sama, 2 set, 3 set bebas. Kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Untuk gerakan berikutnya adalah gerakan lat pull down. Sama di sini adalah yang gue targetin itu adalah otot teres. Jadi mengisolasi ke otot teresnya, bukan otot latissimusnya. Tapi kalau emang otot latissimusnya ikut latih juga ya nggak apa-apa. Berarti bagus kan? Nah, untuk target reps sendiri itu high reps 15-20 reps, tergantung badan kalian masing-masing. Tidak usah menggunakan beban yang terlalu berat, dan juga tidak perlu sampai failure, karena tujuan latihan kalian hari ini adalah untuk mencari conditioning atau melihat conditioning kalian ketika dalam kondisi pump. Untuk set sendiri bisa 2-3 set. Lanjut ke gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya adalah neutral grip atau reverse grip row. Nah, di sini gue itu baru benar-benar memfokuskan untuk melatih otot latissimusnya guys, sama otot rhomboid dan juga erector spine, yaitu otot lower back ya. Perkenannya benar-benar di situ, tidak sampai terkena ke otot traps ataupun otot teresnya. Nah, itulah kenapa gue pakai beban yang ringan, fokus di pump, cari main muscle connection-nya, dan lakuin 20-25 reps. Untuk set bisa 2-3 set. Dan untuk gerakan terakhir untuk melatih otot back, gerakan favorit gue yaitu adalah pullover. Nah, di sini gue juga sama pakai beban warm up. Target yang dilatih adalah otot teres, lats, dan juga otot 100 anterior. Untuk target rep sendiri bisa 10, 12, ataupun 15 sesuai dengan target kalian masing-masing, cocoknya di repetisi berapa. Sedangkan set itu 2-3 set.
Dan diusahakan jangan terlalu capek ya, tapi benar-benar kerasa di otot yang kalian latih. Tapi kalau emang ngerasa sedikit panas atau perih, it's okay. Lanjut ke gerakan berikutnya. Lanjut ke gerakan shoulder press. Nah, di sini gue tuh pakai apa ya? Istilahnya itu kunci atau pengait untuk mengatur jaraknya supaya tidak terlalu bawah. Dan ini bisa kalian pakai dengan metode dead stop juga sesuai dengan ya selera masing-masing ya. Nah, di sini tuh gue melatih otot yang terfokus pada antara deltoid. Untuk beban sendiri gue pakai beban warm up dengan target reps 12 sampai 15. Nah, kalau capek ya tinggal di dead stop aja kayak gini. Nah, ingat jangan sampai terlalu capek. Dan untuk setnya bisa 2 sampai 3 set. Lanjut ke gerakan berikutnya. Gerakan selanjutnya itu kalian bisa milih antara lateral dulu atau main pec deck dulu. Nah, otomatis gue pakai pec deck dulu karena takutnya nanti ada yang pakai alatnya, makanya gue pakai dulu. Sama halnya dengan tadi, kita pakai beban warm up aja dengan target reps itu 12 sampai 15. Dan untuk leverage-nya pun nggak usah nyampe full stretch ya, di pumping aja. Karena emang tujuan latihan hari ini adalah untuk pumping, cari pump, bukan cari failure, bukan cari progressive overload, bukan cari capek. Tujuannya adalah untuk cari pump. Dan untuk set sendiri bisa 2 sampai 3 set. Jadi santai aja mainnya, nggak perlu terlalu buru-buru, tidak perlu menggunakan intensitas yang tinggi juga, santai aja, rasakan dengan betul otot yang kalian latih, nyampe kerasa sedikit panas ataupun ngepam. Lanjut ke gerakan berikutnya. Lateral raise. Nah, di sini sama, gue pakai beban warm up yaitu cuman di beban 10 kilo aja. Dengan target reps itu adalah 10 sampai 15, fokus di tension, fokus di muscle connection, dan juga pump. Ingat, jangan sampai capek. Tidak perlu sampai failure juga, sesuaikan dengan target reps yang bisa kalian capai. Kalau udah kerasa ya cukup, tak perlu nyampe benar-benar failure ya. Dan kenapa tadi gue pakai pec deck dulu, nggak langsung ke lateral gitu tadi, takutnya alatnya dipakai. Lanjut ke gerakan selanjutnya atau gerakan final, yaitu gerakan fast pull. Kenapa gue pakai reverse pec deck? Karena untuk mengurangi beban terhadap persendian dan juga lebih kerasa aja kalau pakai beban yang ringan ya. Karena emang hari ini latihannya cuma ringan-ringan aja. Gue ganti reverse pec deck pakai fast pull. Nah, di sini target repsnya juga sama. Reps yang tinggi yaitu 15, 20 bahkan 30 reps dengan jumlah set 2 sampai 4. Nah, untuk gerakan ini adalah memfokuskan untuk melatih otot posterior deltoid atau otot bagian belakang khususnya di area bahu, untuk memberikan efek gambaran 3D pada shoulder kalian. Dan juga ini adalah gerakan terakhir untuk latihan hari ini. Setelah ini kita lanjut ke perut. Buat kalian yang penasaran bagaimana latihan perut gue ya kayak gini guys. Jadi namanya adalah leg raises dengan posisi kaki lurus. Nah, kalau bisa itu pantat sampai ke angkat di mana tumpuan beban itu ada di lower back-nya. Nanti ketika turun, otot perut atau otot rectus abdominis kalian akan benar-benar kerasa ketarik banget. Dan juga nanti bisa di superset dengan ya sama leg raises tapi dengan posisi kaki yang ditekuk. Jadi nggak ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh ya untuk melatih otot perut gua. Pakai gerakan-gerakan basic tapi benar-benar menjaga atau memaksimalkan mind muscle connection. Karena balik lagi, mind muscle connection itu penting. Jadi saya tidak percaya dengan omong kosong atau gue bisa bilang bullshit ya untuk yang mereka-mereka yang bilang bahwa mind muscle connection itu bukan suatu faktor yang penting, apalagi tujuan kalian adalah bodybuilding. Beda kalau tujuan kalian itu adalah powerlifting ataupun hal-hal yang tidak berkaitan dengan body sculpt,
main masalah koneksi itu bisa kalian kesampingkan, tapi ketika sudah masuk ke ranah body sculpt, main masalah connection itu sangat-sangat penting. Untuk repetisi itu 20 sampai 25 repetisi untuk set 1 sampai 3. Lanjut ke body check. Ya oke, ini adalah kondisi body check in gua. Karena tadi di tempat gym gak sempat untuk body check in karena terlalu rame ya. Dan ya ini di salah satu gudang di dalam rumah gua. Jadi sorry to say kalau emang gudangnya kurang estetik ya mau gimana. Nanti kita coba untuk men's basic dulu. Dan juga nanti ada pose mandatory pose-nya. Dimana nanti di event itu ada 4 kalau nggak salah. Front double bicep, side tricep pose, back double bicep, sama abdominal pose. Kita dari relax pose-nya dulu. Ya, kurang lebih beginilah conditioningnya gue 1 hari sebelum carb load. Nah, jadi kalian itu memutuskan untuk di flat mode itu dilihat dari conditioning badan kalian. Jadi kalau emang conditioning badan kalian udah at least sudah kayak gini, itu sebenarnya mode deplet itu nggak diperlukan. Tapi kalau emang kalian mau melakukan mode deplet ya silakan. Itu kan pilihan masing-masing. Kalau gue sih enggak, karena gue tuh sampai sekarang itu masih tetap mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah itu kisaran 200 gram ya. Total itu 200 gram, yaitu sama dengan 600 gram nasi itu setara 200 gram karbohidrat. Oke, tuh yang berikutnya itu adalah pose mandatory. Jadi front double bicep, side tricep, back double bicep, sama abdominal pose. Bentar lah. Ya, kurang lebih begitulah mandatory pose-nya. Coba juga guys. Dan karena conditioningnya cukup memuaskan, besok kita tinggal carb load dan nanti kita lihat gimana setelah kita melakukan carb load. Kurang lebih gitu aja guys untuk vlog kali ini. Sampai jumpa besok di vlog selanjutnya, yaitu carb load.